warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutawakil Hidayatullah, seorang mahasiswa, orang biasa, tapi mempunyai hati untuk masyarakat. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya nih? Apakah udah melakukan hal positif selama pandemi ini? Oke kawan-kawan, saya membuat tayangan ini atau membuat YouTube ya hanya untuk mengisi kegabutan saja kawan-kawan, bukan untuk bermaksud yang lainnya. Oke kawan-kawan, tentunya di tayangan ini, tayangan perdana saya akan memberikan sebuah sharing-sharing saja ya, mengenai 3 hal yang mampu memberikan pengaruh hal positif terhadap kebangkitan peradaban. Tentunya peradaban ini kita lihat yaitu Indonesia kawan-kawan. Oke, kalau dalam pandangan saya 3 hal ini yang memberikan pengaruh positif. Di antaranya, yang pertama kawan-kawan, itu adalah membangun sumber daya manusia yang unggul. Pasti Indonesia banyak rakyatnya, udah hampir ya jutaan lah ya. Terus dari sebagian rakyatnya Indonesia masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, masih banyak yang tidak bekerja kawan-kawan. Tidak bekerja ada 2 hal, antara dia malas untuk mencari pekerjaan, yang kedua memang sulit persaingan yang ada di Indonesia. Memang lapangan pekerjaan di Indonesia masih kurang. Nah mungkin teman-teman mempunyai pandangan terkait kenapa masih banyak pengangguran di Indonesia. Oke, sumber daya manusia yang unggul tentunya ini terbentuk dengan baik dan nantinya akan menghasilkan sebuah kualitas bagi manusianya. Dengan pendidikan, Indonesia mampu memberikan pengaruh positif kepada rakyatnya lewat edukasi, pengetahuan sumber daya manusia maupun alam, permasalahan yang intinya itu adalah kritis, dan nanti mampu memberikan kreativitas dan inovasi untuk memberikan pengaruh hal positif dengan membuat karya sesuai bidang yang mereka miliki. Karya itu tidak muluk-muluk tentang buat video atau menyanyi dan lain-lain, tidak kawan-kawan. Karya itu banyak kawan-kawan. Dengan kalian menulis dan juga ikut lomba-lomba, itu sudah berkarya kawan-kawan. Soalnya kita menggunakan inovasi kita sendiri. Ya, kita niru inovasi orang, tapi nanti kita kembangkan. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia. Oke, lanjut ya. Pendidikan Indonesia itu sudah cukup kompleks, tapi masih banyak tidak tersentuh. Tapi yang saya bahas ini adalah pendidikan yang bermoral kawan-kawan. Orang cerdas di Indonesia itu banyak kawan-kawan. Orang jujur banyak nggak? Sedikit. Itulah kekurangan moral. Nah, maka dari itu kawan-kawan, saya akan memberikan contoh nih, contoh orang pendidikan yang bermoral. Yang pertama, para koruptor. Yang kedua, para pejabat yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Tapi bohong. Masa tidak amanah itu adalah yang bermoral? Ya tentu tidak. Para koruptor secara tidak langsung itu membunuh rakyat Indonesia satu persatu, yang harusnya ini uang untuk membangun atau memberikan ya ibarat semacam kemakmuran buat rakyat Indonesia, diambil untuk kepentingan pribadi. Nah ini nih, ini harusnya diatasi kawan-kawan, harus dibasmi lah. Jangan, kalau ibaratnya jangan dibasmi, ini harus ditangkap gitu. Terus kita kuras uangnya yang udah dicuri, harus dikembalikan seutuhnya. Seandainya dia mencuri uang rakyat itu sebanyak
3 miliar, ya itu harus kembali 3 miliar. Jangan dibiarkan gitu saja, maka yang lain akan ngikutin. Tapi kan ya Indonesia masih banyak yang terpotong hukumannya. Tapi tentunya kita jangan diam saja melihat seperti ini. Kita harus bangkit, kita harus memberikan pengaruh yang terbaik buat rakyat. Kita berikan semangat buat mereka bahwasanya orang seperti itu tidak perlu dicontoh. Kalau kita hanya diam saja melihat orang koruptor, wah korupsi ya, terus mereka lambaian tangan, dipotret, ya mereka bangga. Tapi harusnya kita lawan dengan mengajak kawan-kawan, mengajak masyarakat sekitar untuk tidak melakukan korupsi. Seperti itu kawan-kawan. Terus dengan pejabat-pejabat yang tidak mana bagaimana dong? Mereka tidak korupsi, tapi membuat kebijakan yang menghancurkan rakyat Indonesia. Contohnya ya DPR RI ya saat ini ya. Mohon maaf nih, yang harusnya mengatasi persebaran COVID-19, malah mereka membahas Omnibus Law, terus mengesahkan RUU Minerba, yang masih kontroversi itu kawan-kawan. Katanya wakil rakyat sih, katanya, tapi bohong. Oke lanjut kawan-kawan. Jangan ditiru ya, para pejabat yang tidak amanah. Oke, yang kedua itu adalah kemandirian bangsa. Indonesia kan akhir-akhir ini ekspor banyak sekali ya ekspor. Maksudnya orang luar ekspor ke Indonesia, ya kita kebanyakan impor. Dan ini membuat kita sulit untuk menjadi, ya kita mandiri lah, menjadi bangsa yang mandiri itu sulit. Soalnya kita masih ketergantungan kepada orang luar. Kita tidak memperdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu. Indonesia itu banyak yang berkualitas, tapi dikembangkannya atau diambil untuk mengelola pemerintahan itu susah. Untuk tidak dikasih pekerjaan itu susah. Indonesia masih percaya pada orang luar. Memang sih ini adalah membuat kita makin terdorong ya untuk semakin menguatkan pengetahuan kita, skill-skill kita. Kita harus kembangkan untuk bisa bersaing dengan mereka. Tapi ya pemerintah harus memberikan kepercayaan dong buat kita. Kita sebagai anak bangsa ya harusnya menyediakan sebuah pekerjaan untuk kita bisa menunjukkan skill-skill kita. Terus Indonesia juga mempunyai sumber daya yang luar biasa ya, dari alam. Wah luar biasa, Indonesia sangat kaya. Ini harus dimanfaatkan kawan-kawan. Jangan kebanyakan kita impor. Kalau kita impor ya bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia ini. Kekayaan alam Indonesia sangat kaya, harusnya dimanfaatin sama orang Indonesia. Tapi Indonesia masih percaya kepada impor ya. Aneh juga ya, campur impor. Terus sekarang sayuran impor, padahal Indonesia banyak sekali macam-macam sayuran ya. Tapi masih banyak, ya masih impor. Aneh tuh. Harusnya di pandemi ini kita harus memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya. Wah, kita bisa dong menjadi orang yang mandiri seandainya kita mampu memberikan kepercayaan buat orang Indonesia itu sendiri. Wah, belepotan nih. Tapi nggak apa ya, belepotan ya. Daripada mereka ngomong-ngomong dengan ayo semangat orang Indonesia itu pasti bisa. Ya. Tapi bohong kepada Indonesia ya. Udahlah, nggak apa-apa kan. Oke, terusnya ini adalah momentum buat kita ya, makin mandiri, menunjukkan skill-skill kita. Petani kita memberikan sebuah kualitas agar kita bisa, para petani Indonesia bisa makin berkembang ya dalam mengelola pertanian yang ada di Indonesia. Biar apa ya, kalau kita memberikan kepercayaan pada petani ya, petani bakal dalam menanamnya dan juga mengelolanya ya, itu berkualitas. Tapi sayangnya kita masih belum percaya kepada mereka. Kaum buruh nih, ini harusnya diayomi,
perusahaan itu tidak bakal maju kalau nggak ada buruh. Apa? Pengusaha apa yang katanya terkenal? Tapi kalau nggak ada kaum buruh, bagaimana bisa tuh terkenal? Siapa yang mau bekerja? Kaum buruh itu harusnya diayomi. Tapi di pandemi ini loh, sekarang kaum buruh, waduh, banyak sekali yang di PHK. Terus bagaimana nasib mereka ya? Kita jangan diam saja kawan-kawan. Ya, jangan diam saja. Mereka tidur saat rapat buat kebijakan, tidur. Kita diam juga. Ya kita sama saja berarti dengan mereka. Harusnya kita lawannya itu. Lawan apa? Ya seperti kita menuntut kebijakan. Menuntut kebijakan yang dibuat oleh para penguasa. Dan kita juga harus memberikan semangat dengan memberikan bantuan lah ya. Bantuan kepada masyarakat yang terkena COVID-19. Selanjutnya kawan-kawan, itu adalah kontribusi untuk peradaban. Jika sumber daya manusia yang unggul, yang ini sudah unggul, terus kita kembangkan lagi dengan memanfaatkan kemandirian ini, kemandirian bangsa, skill-skill mereka kita kembangkan, maka terbentuknya yang namanya kontribusi untuk peradaban. Kontribusi ini akan menghasilkan hal yang luar biasa, kawan-kawan. Dengan anak bangsa sendiri bisa menciptakan karyanya dan dimanfaatkan oleh orang Indonesia itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak percaya kepada anak bangsa, bagaimana bisa negara ini bisa maju? Ibaratnya Soekarno kan pernah berkata nih, berilah aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, niscaya aku akan kugoncangkan dunia. Soekarno berkata seperti itu dengan dasar bahwa ia yakin kepada pemuda. Ia yakin pemuda yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Dan ia yakin kepada pemuda bahwasanya negara dan bangsa ini ada di genggaman seorang pemuda. Kalau kita percaya kepada pemuda, pastinya negara ini bisa maju, kawan-kawan. Seperti itu, kawan-kawan. Oke. Wah, udah terlalu lama ya, nanti pasti kawan-kawan udah bosan ya dengan saya ngomong terus. Ya sudah, hanya itu kawan-kawan, 3 hal yang memberikan pengaruh positif kepada peradaban. Jangan lupa physical distancing, kita harus diam di rumah, jangan keluyuran, buang ego kita, jangan tiru mereka gimana pandemi masih aja membahas peraturan. Aduh, bukannya mengatasi ya persebaran COVID-19, masih buat dia mengesahkan peraturan undang-undang yang kontroversi. Ya, intinya kita jangan diam saja, tetap memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Dan jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komentar juga ya. Komentarnya, wah, buat saya bisa menjadi apa ya? Mungkin konten-konten selanjutnya bisa lebih baik lah dari tayangan ini. Oke, terima kasih kawan-kawan udah nonton tayangan ini.